Hello everyone, Guidance over here. Aku kali ini mau cerita tentang Rafaels dan bagaimana aku bertemu atau berkenalan dengan dia. Sebenarnya sih tidak sengaja ketika aku berbicara terhadap beliau dan aku pun tidak tahu itu sebenarnya mungkin dia. Ini udah seperti aku tuh kenal dia lama mungkin dari kecil. Aku nggak tahu kenapa aku tuh seperti terkoneksi dan terconnected gitu loh sama mungkin to be honest ya, lebih dekat secara kayak day to day, daily life. Karena aku seperti kayak belajar tentang healing, bagaimana merawat diri aku, merawat badan ini, dan berbicara dengan dia bagaimana untuk berhubungan dengan healing dan seperti bagaimana cara makan, cara minum, apa aja minum yang perlu diminum dan apa aja yang perlu dimakan, dan mana yang sehat, mana yang tidak, kayak membedakan antara makanan yang tidak sehat dan tidak, kayak gitu loh. Sorry, yang sehat dan tidak maksud aku. Karena jujur, aku seperti kayak belajar dari dia banyak dan dekat secara guru, mungkin kayak gitu, kayak anak murid dan guru, dan aku belajar tentang bagaimana untuk menggunakan heart chakra aku dan bagaimana aku membuat itu menjadi sebuah yang sangat bermanfaat di dalam kehidupan aku, dan bagaimana aku menggunakan heart chakra aku untuk menyembuhkan diri aku atau mungkin untuk orang-orang sekitar aku. Intinya sih ini lebih ke seperti belajar untuk influence terhadap satu sama lain secara healing. Dan healing itu dia juga ngasih tahu kalau itu tuh tidak bisa dicepat, tidak bisa dipercepat, tidak bisa terburu-buru, instan. Semua harus ada prosesnya, ada stepnya, ada jalannya, ada progres yang perlu ditempuh. Walaupun mau instan, itu pasti karena bukan karena plink jadi langsung, tetapi itu karena cepat pertumbuhannya atau progresnya. Itu jadi not exactly instan, tetapi proses yang sangat cepat, yang kerasa seperti instan, seperti itu, tetapi prosesnya ada. Proses itu seperti cepat kalau kita ngomongin tentang healing ya. Jadi itu kayak semacam teori-teori yang memang seperti kayak diajarkan kepada aku, itu healing tuh begini, healing tuh begini. Kamu tahu nggak bisa melakukan resurrection atau revival gini bla 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 kalau kamu tuh syaratnya begini bla 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 kayak gitu. Itu kita bicarakan hal lain ya guys, di lain kali, karena aku tidak bisa membicarakan di sini. Mungkin dalam bentuk membership ya, siapa tahu guys, gitu ke depannya baru kita akan membicarakan hal-hal yang memang teknikal dan terlalu supernatural dan terlalu terlalu detail dan terlalu teknikal banget lah kayak gitu. Dan itu baru kita bicarakan mengarah ke sana, terutama lebih ke arah healing ya, karena memang aku merasa emang lebih ke heal, lebih ke menyembuhkan dan bagaimana memberikan petunjuk dan bagaimana untuk mengguiding mereka supaya mereka tuh balik lagi ke sehat gitu. Nah, aku belajar itu dari dia. Aku ngerasa tuh seperti relate banget. Sebelumnya aku tidak tahu. Ceritanya itu begini, ceritanya itu aku tidak tahu dia itu siapa. Aku ngerasa ya aku sering berbicara dan aku sering kayak terkoneksi dan berbicara tentang banyak hal tentang healing. Ya healing, kesembuhan. Of course kita membicarakan tentang healing itu di sini. Dan disitulah aku kayak merasa banyak tahu tentang itu. Aku nggak tahu nih siapa gitu. Aku hanya tahu dia itu memang bisa diajak bicara di dalam pikiran aku. Kayak gitu. Dan itu memang dikasih tahu detail-detail, ini harus begini, Alvin harus begini, kamu tahu nggak itu tuh bisa begini, diajarin guys, sumpah satu-satu kayak step by step praktikal kayak gitu loh, di imajinasi aku, di fantasi aku, atau di mimpi juga bisa kayak gitu. Jadi banyak hal cara yang terjadi di situ, bahkan telepatik juga. Kayak ngasih tahu makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, terus ini harus prosesnya bagaimana, terus kamu boleh makan obat yang ini, mau obat ini nggak boleh, yang ini boleh tapi nggak boleh terlalu banyak kayak gitu, semacam itu lah guys. Kayak, dan aku juga kayak ngerasa detect ini bagus apa kagak. Kalau memang itu kayak belum ketahui ya kayak gitu, dia masih bingung juga nih apaan. Itu bener kita ngecek guys, obat itu apa
aku pegang, terus aku analisa, terus aku rasain, aku rasain itu tuh maksudnya kayak perasaannya yang dipancarkan dari obat itu. Terkadang kita melakukan itu, it's weird tapi it's effective guys, dan itu memang yang ngebantu di dalam kehidupan aku. Dan ya di situ prosesnya, aku nggak tahu di siapa, pokoknya aku ajak bicara aja. Terus satu titik di mana aku mendengar kata Raphael, terus aku melihat gambar dia. Terus aku ngelihat itu baru pertama kali tuh, aku lupa, nggak inget kapan. Ini gradually ya, aku pas ngeliat pertama kali itu kayak, kok familiar ya, kok rasanya kayak connect ya, aku kok tahu sih, kok familiar ya, ini siapa ya, ini Raphael, artinya mana ya, tapi aku bingung tuh yang mana, siapa. Apa aku pernah berbicara? Nggak ada bilang no, tetapi masih silent, tapi agak yes dikit gitu loh. Nah pertama itu kayak gitu, dan aku kayak cuman imajinasi aku doang atau semacam kayak sugesti doang gitu. Terus aku balik ke aktivitas aku. Terus iring waktu aku ngeliat lagi kartu Raphael atau gambar Raphael, terus nama Raphael. Ini selama aku hidup ya, selama aku 3 tahun terakhir pokoknya guys. Soalnya aku berbicara sama dia tuh ngerasa udah lama banget dari kecil. Kayak aku seperti telepathically ngobrol sama dia dan kasih tahu dan diajarin satu-satu bagaimana itu healing dan menyembuhkan kayak gitu, semacam itulah guys. Dan juga mungkin gadgets yang lain yang membantu aku juga ya gitu. Aku ngerasa nggak pure 100% dari dia juga sih, dari Raphael. Tetapi most ofly kayaknya kalau masalah yang lebih detail lagi dan lebih technical dan lebih sangat-sangat detail gitu, sampai metodical yang sangat detail banget, itu aku ngerasa dia sih, karena dia memang spesialisnya di bagian healing kan gitu, dan memang dia di heart chakra, tenang. Sejujur aku terkoneksi sama dia nih, ngerasanya seperti tenang itu seperti alam gitu, seperti alam, seperti pepohonan, udara yang segar, embun pagi, udara yang sejuk kayak gitu. Itu rasanya seperti itu. Jadi aku seperti udah mengenal dia dan udah lama tuh, dan selama 3 tahun terakhir ini aku tuh kayak dapat tentang Raphael tuh masih denial tuh guys, masih kayak masa sih gitu, masa sih gitu kan. Terus sampai satu titik aku kayak merasa udah yakin ke, wah kayaknya aku tahu kamu, aku pernah banyak bicara ngobrol sama kamu ya. Jadi jawabannya iya, sering gitu. Dan banyak sekali aku berbicara tentang dia, terutama dengan mengenai kesehatan, melatih heart chakra aku, melatih healing aku, healing property disebutnya kalau aku nyebutnya ya, kayak healing property in my body, in my life, in my soul, in my heart gitu. Dan itu aku nggak usah takut. Biasa guys, ada yang ganggu lagi, dan itu datang dari inner aku juga sih sebenarnya, kayak ada rasa takut gitu loh, dan itu kayak ke-trigger ya gitu loh, karena aku menciptakan ini kan ya guys. Dan di sini aku ngerasa seperti diajarin satu persatu sama dia tentang healing itu bagaimana cara menyembuhkan, kayak intinya, esensnya kayak gitu loh. Kalau healing itu sebenarnya esensnya seperti ini. Nanti kalau kalian mau teknikalnya, kalau kalian tertarik ya dengan apa itu healing dan bagaimana teknikalnya, dan kalau mau kita bicara tentang yang lebih teknikal, komen di bawah ya guys. Mungkin aku tidak akan bisa menyebarkan itu secara publik, tetapi mungkin secara membership, karena itu akan sangat-sangat teknikal, dan lagi pula itu hasil usaha aku guys. Jadi ya sedikit appreciation lah itu terhadap usaha aku dan apa yang aku sharing juga. Dan aku ngerasa memang sudah dekat dengan dia, dan aku juga memang ngerasa seperti sudah dekat, dan memang aku sudah yakin kalau itu dia. Sampai satu titik aku tuh sering ikut seminar dari Citra Prima gitu. Kalau kalian tahu tentang Citra Prima ya, Nyanyah aku nyebutnya dia. Dan aku banyak ikut dengan dia, dan terakhir aku mengikuti tentang Archangels. Nah ketika dia berbicara tentang Raphael, nah di situ
disitulah aku kerasa another confirmation. Terus dikasih jabarannya Raphael itu bagaimana, dan tuh kayak klik apa yang dijelasin kayak wah, oke. Terus dia ngomong tentang alam, terus ngomongin tentang ini, terus kayak the breeze of wind yang enak, sejuk kayak gitu. Seingat aku ya, ketika waktu itu dia jelasin itu, terus ngomongin tentang bagaimana dia suka sesuatu hal yang memang berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan. Jujur, aku emang suka banget dengan tumbuh-tumbuhan, guys. Bahkan aku suka banget pengen belajar tentang gardening, dan gardening ini lebih ke herbs, makanan yang lebih bisa dimakan kayak gitu loh. Dan ada ada manfaatnya dan ada khasiatnya kayak gitu loh. Aku lebih suka ke sana, guys. Bukan gardening yang lebih ke kayak buat tanaman hias. Aku tertarik dengan tanaman hias, tapi not that much seperti yang kayak herbs, makanan, buah-buahan kayak gitu yang memang ada khasiatnya, memang ada vitaminnya kayak gitu, ada suplemennya, ada bagus untuk badan kayak gitu. Itu. Dan somehow ya memang kalau ketika ngomongin Raphael itu pasti hubungannya sama tumbuh-tumbuhan, alam, terus makanan itu yang memang sehat, daging juga ya. Iya, jika dibutuhkan, tapi lebih kayak ke suplemen, lebih ke lebih ke tumbuh-tumbuhan, lebih yang ada khasiatnya, herbs kayak gitu loh, yang memang itu bisa dijadikan obat kayak gitu, semacam itu. Nah aku belajar dari dia gitu, dan itu aku juga yang belajar ini ngedeteknya gimana, merasakan ini tuh manfaatnya seperti apa. Oh ini tuh ini kayak merasakan di dalam tubuh ini bahkan efeknya ke kemana. Itu teknikal lagi, guys, nanti kita bisa bicarakan ya mungkin di dalam membership ke depannya. Komen di bawah, guys, kalau kalian interest ya. Dan ya disitulah aku kenal dia seiring waktu, dan mengenal dia ternyata selama ini gue berbicara sama lu toh. Jadi jujur, guys, ketika aku dengan kemampuan aku, dengan sensitivitas aku nggak nyadar, guys, kalau itu tuh semacam kayak tidak normal kayak gitu. Karena aku ngerasa itu kayak normal, dan aku kayak biasa-biasa aja, dan aku kayak itu emang seperti itu, dan itu kayak aku nggak banyak cerita juga oleh ke orang-orang lain. Jadi kayak aku simpen sendiri kayak gitu di dalam hati. Terus sesama manusia ya, aku bicara sesama manusia saja. Jadi kayak aku bisa membedakan itu. Hanya baru sekarang aja nih aku membicarakannya. Dan jujur, aku dulu sangat logik banget, guys. Aku sangat-sangat kayak skeptical dengan hal-hal beginian. Tetapi di sisi lain, di dalam, guys, di dalam kepala, secara imajinasi, secara hati aku sering banget berbicara terhadap diri sendiri. Tetapi aku nganggap itu sebagai bicara terhadap diri sendiri, guys. Nggak memikirkan kalau itu tuh adalah sesuatu hal yang hal gaib atau hal supernatural, atau aku berbicara sama entitas tertentu. Enggak pernah, guys. Udah aja ya terjadi conversation kayak gitu, karena emang pada dasarnya ya mereka adalah consciousness gitu, dan aku mengira itu adalah diri aku sendiri. Dan ternyata setelah aku pilah-pilah dan aku mengenal satu persatu, ternyata itu not entirely me ya, nggak semeluruhnya diri aku. Dan itu udah bercampur sebenarnya dengan energi alam, dengan mereka, karena pada dasarnya archangels itu ya mereka bisa terkoneksi dari jauh, guys, tidak selalu hadir di sini telepathically atau terconnected gitu dari jauh. Ya semua itu terhubungkan satu sama lain. Ini bagi kalian mengerti ya, di alam semesta ini semua terhubung satu sama lain, mau dimanapun, bahkan sesama manusia itu juga kayak gitu. Dan ya itulah kenapa aku bisa kenal dengan Raphael. Memang sedekat itu. Jujur, aku lebih banyak berkecimpung dengan Raphael daripada Michael. Michael itu baru-baru akhir ini, guys. Baru 1 tahun, 2 tahun ini. Dan itu pun kayak nggak sengaja, sumpah. Nggak sengaja. Dan itu pun aku karena korban, guys. Kalau ke Michael itu karena korban, guys. Gue jadi victim gara-gara Michael palsu gitu loh. Jadi victim, guys, gitu. Dan didoain sama orang. Ini bagi kalian nonton konten-konten aku pasti mengerti lah dan tahu cerita ini. Mungkin itu aku bakal ceritakan detailnya satu waktu ya, karena aku belum begitu cerita lebih detail terhadap bagaimana gue kejebak dan bisa ditipu gitu loh sama orang dan sama Michael palsu. Dan sampai akhirnya aku bisa menyelesaikan itu gitu dan taking care everything. Komen di bawah ya, guys, kalau kalian tertarik juga dengan itu, nanti bisa aku ceritakan.
Dan balik lagi ke Rafael, memang aku pada dasarnya mengenal dia secara lama dan aku baru sadar ternyata itu adalah Rafael, dan mungkin termasuk teman-temannya juga yang berhubungan dengan healing juga. Aku ngerasa sih gak selalu dia terus sih, kayak mungkin dia kayak nyuruh orang lain atau dia lagi sibuk, dia kayak nyuruh temennya atau gimana, aku tidak tahu kan, karena pada dasarnya mereka kan pasti punya komunitas mereka sendiri kan. Jadi ya aku banyak hal sih yang terjadi dengan berhubungan dengan Rafael secara langsung dan tidak langsung kayak gitu. Dan jujur aku sih dari tadi ngerasanya emang kayak mau bicara tentang Rafael, aku nggak tahu kenapa gitu. Jadi kayak ya udahlah bicarain, terus ada juga terakhir yang request juga kan tentang ini. Ya udah aku bicarakan lah bagaimana cerita aku dan pengalaman aku bersama dia kayak gitu, dan tanpa aku sadari ternyata itu tuh adalah berhubungan dengan beliau kayak gitu. Karena aku merasa kayak kok familiar banget ya, kok ini kok begini, ini siapa nih, yang mana gitu kan. Ternyata lu gitu. Oh, ternyata kamu. Oke. Semacam itulah guys. Dan sebenarnya aku lagi terkoneksi dari tadi sih. Aku ngerasa dia ada kayak sebelah di kanan aku, not entirely here mungkin, tapi presensinya kayak ada di sebelah kanan aku. Mungkin secara consciousnya gitu, tidak secara wujud ya gitu. Karena mungkin kayak susah gitu sih. Aku nggak tahu kenapa ya. Nggak boleh. Benar. Boleh diceritakan? Oh, nggak boleh. Nggak boleh guys diceritain. Mungkin nanti ya, mungkin aku akan ceritakan di membership gitu. Kedepannya aku pengen bikin membership sih guys, tetapi kita lihat ya kedepannya ya guys. Dan itu pasti membicarakan yang lebih ke teknikal dan lebih agak butuh confidential dan agak privacy kayak gitu guys. Semacam itulah yang memang tidak bisa dibicarakan secara gamblang gitu. Bukan masalah kayak apa ya, kalian tidak boleh dengar, tapi mungkin hanya orang tertentu dari situ. Dan aku ngerasa pas itu yang membership bakal diatur sama Tuhan juga sih, dan mereka juga, dan siapa yang boleh, siapa yang tidak boleh. Aku nggak tahu kenapa guys, ketika berhubungan dengan hidup aku tuh pasti selalu harus izin mereka. Memang aku juga kayak memang minta sih, kayak ya udah seizin kalian aja gitu. Aku kayak berserah kepada kalian semua kayak gitu. Seperti itulah guys. Jadi semua kayak mereka yang ngatur lah, dan alam semesta yang mengatur. I don't know how they doing it ya gitu. It's their work gitu. Itu pekerjaan mereka, dan which is I'm really grateful sih. Dan ya di sini aku rasa dari tadi sebelah kanan ini kayaknya sih telepatik sih. Aku nggak not entirely merasakan prestasi dia secara utuh di sini. Dan ya dia minta untuk dibicarakan sih. Aku nggak tahu kenapa. Karena jujur guys, aku baru tahu nih. Ini tuh dari Nyanya ngasih tahu kalau Archangels itu sangat excited banget ketika berhubungan dengan manusia. Itu kata dia ya, bukan kata aku ya. Dan apalagi jika mereka tuh kayak sefrekuensi gitu, dan ngomongin apa yang mereka tertarik. Karena kan setiap Archangels itu punya apa ya, lini mereka dan section mereka dan ketertarikan mereka gitu kan. Nah kalau Rafael itu kan berhubungan dengan healing, alam, udara yang enak, segar, oksigen yang enak, yang segar, fresh kayak gitu, dan hembusan angin yang sejuk kayak gitu loh. Emang aku ngerasa seperti itu ketika terkoneksi sama dia kayak gitu. Jadi kenapa? Oh, jadi itu yang aku rasakan terhadap dia. Dan sebenarnya setiap Archangel itu sangat-sangat mendengar sih guys untuk kalian, karena mereka tuh terkoneksi guys semuanya gitu. Dan ketika kalian memikirkan dia atau membicarakan dia, mereka pasti mendengar itu. Mereka tidak gimana ya, hanya orang tertentu saja, spesifik orang tertentu saja bisa bertemu dengan mereka, tidak. Semua orang bisa. Karena pada dasarnya mereka adalah ya bagian dari alam ini, bagian dari planet ini, bagian dari tata sistem solar system ini kayak gitu. Jadi ya kalian bisa saja, dan kalian terkoneksi dengan mereka dan merasakan energi mereka, dan
bukan berarti mereka hadir ya di dalam hidup kalian, tetapi kayak in tune, terkoneksi dengan energi archangels, energi mereka yang berhubungan dengan ya sesuai spesifikasi mereka masing-masing kayak gitu. Itu archangels guys. Dan juga ada angels yang lain yang mereka tuh bekerja kan, biasanya sih kerjaannya tuh pasti berhubungan dengan mereka nih. Mereka punya apa ya, mereka pasti kan jadi pemimpin ya yang berhubungan dengan mereka, dan itu bawah-bawahnya pasti ada para pekerjanya kayak gitu. Dan itu tugas mereka masing-masing yang berhubungan dengan archangel masing-masing juga, karena memang semua terhubung dari manusia ke angels, ke alam, ke archangels, terus ke seraphim, ke Metatron dan Yara kayak gitu, ke Tron, terus naik sampai ujungnya ke Tuhan. Itu memang sistem memang alam ini mungkin gitu secara ketuhanannya yang sesungguhnya guys, setahu aku ya gitu. Dan memang aku ngerasa ya aku sering banyak berkecimpung dengan dia, karena aku seperti diajarkan untuk belajar bagaimana cara healing, menggunakan heart chakra aku, menggunakan healing property aku, dan menggunakan itu dalam kehidupan aku sehari-hari kayak gitu, supaya aku tetap sehat, menjaga badan aku, makanan aku gitu, semacam itu. Dan makanan apa aja yang perlu dimakan, atau mana yang junk food, dan gimana cara merubah junk food itu menjadi bukan junk food guys, karena kayak tambah ini nanti itu jadi sehat kayak gitu loh. Ya ada ada kurang bagusnya di dalamnya, tetapi itu masih bisa di-take care lah sama badan aku, semacam itu guys. Contoh-contohnya seperti itu, kayak dikasih tahu tips and tricks bagaimana cara masak, cara makan, dan cara menggabungkan makanan supaya enak juga termasuk guys. Oh itu pure aku atau enggak? Itu ada hubungan sama alam semesta dan mencari informasinya supaya itu enak digabungin kemana-mana, dan intuisi aku ya semacam itulah. Tapi ada andilnya dia juga gitu, diajarin gimana gitu ya, semacam itulah guys. Dan itu ada hubungannya, pasti akan berhubungan dengan healing ketika ngomongin Raphaels. Kamu mau ada pesan atau gimana? Basic banget ya pesannya, gini guys, coba untuk menjaga diri kalian sendiri, belajar untuk merawat diri kalian sendiri, healing terhadap diri kalian sendiri, kayak energi healing itu mempelajari itu bukan untuk orang lain, tetapi fokusnya adalah untuk diri kalian sendiri. Merawat tubuh itu pertama, itu adalah awal tantangan kalian. Ketika kalian sudah bisa melakukan itu terhadap diri kalian sendiri, maka pasti kalian bisa ngebantu orang sekitar kalian. Entah kalian mau melakukan seperti apa ya, gitu, secara monetizingnya atau kalian mau secara sukarela, itu terserah kamu kayak gitu. Jadi pertama harus dari badan kalian sendiri. Itu intinya, kalian kalau sehat berarti kalian punya kapabilitas untuk healing orang lain juga. Tetapi itu pasti tergantung dari manusia itu sendiri. Secara makanan ya gitu, sehat ini bukan dari looks, tetapi secara mental, hati, semuanya. Karena ketika ngomongin healing itu tidak hanya ngomongin fisik guys, tetapi ngomongin jiwa, ngomongin hati, ngomongin pikiran, ngomongin ya mental kayak gitu. Itu juga salah satunya. Jadi apa ya, healthy inside, healthy outside kayak gitu. Kayak iklan guys. Jadi dia pesannya di situ sih, coba untuk jaga makanannya, mempelajari apa yang kalian pelajari untuk secara kesehatan, yang perlu kalian pelajari maksudnya untuk secara kesehatan dan secara makanan. Itu pesan dia sih secara untuk kalian semua. Selebihnya sudah komprehensif katanya untuk yang lain, dari aku gitu maksudnya. Ya, ada lagi nggak? Tidak, hanya itu. Terkoneksi sama alam. Dia bilang terkoneksi sama alam, terkoneksi dengan apa yang kalian suka, entah itu pantai, pepohonan, udara yang enak, pegunungan, atau kamu jalannya bagaimana sesuai versi kamu. Yang penting itu adalah meningkatkan spirit kamu, meningkatkan jiwa kamu, meningkatkan semangat kamu secara energi kamu, secara inner kamu, and recharge gitu loh.
dan terkoneksi dengan alam itu penting, katanya dia. Dan kemungkinan juga, ini tambahan dari aku kali ya, kemungkinan juga mungkin kamu akan bisa terkoneksi dengan Raphael dari situ. Atau mungkin para pekerjanya juga, itu yang memang teman-temannya dia gitu, secara komunitasnya dia. Sudah komprehensif. Oke, thank you so much everyone. Apakah kalian pernah merasakan energinya Raphael, atau kalian pernah ketemu dengan beliau, atau pernah mimpi, atau bagaimana kayak gitu yang berhubungan dengan Raphael? Cerita di bawah ya guys. Yang jelas itu adalah cerita aku tentang Raphael dan pengalaman aku tentang Raphael, dan ternyata lebih dekat dan lebih dalam dari apa yang aku pikirkan sebelumnya kayak gitu. Karena aku merasa nggak begitu dekat guys, kayak apa ya, terlalu archangels banget gitu loh, si paling archangels misalnya kayak gitu. Tidak guys, dulu aku nggak begitu. Baru-baru kali ini aja kayak baru terkoneksi dengan mereka masing-masing, dan memang dari dulu sih kayak aku pernah satu waktu kayak aku tuh crashing their meeting. Dan aku ngelihat Metatron dan Tron. Ini kalau kalian tertarik tentang cerita itu juga, boleh ya guys di bawah, komen di bawah kalau tertarik ya. Nanti mungkin aku akan ceritakan. Sebenarnya banyak sekali sih yang berhubungan dengan angels dan archangels ketika pengalaman aku di dalam kehidupan aku ya, pengalaman aku yang bahkan aku ingat dan tidak ingat gitu, atau terkubur di dalam diri aku secara memori aku, yang memang aku realize atau tidak realize kayak gitu, semacam itulah guys. Thank you so much yang sudah mendengarkan, dan jangan lupa subscribe guys, jangan lupa likes dan komen di bawah, dan I'll see you guys again on the next video. Ciao, bye bye.